Julukan bocah ajaib yang disematkan pada Boaz Solosa bukanlah tanpa alasan. Sejak kemunculannya di panggung sepak bola Indonesia, ia telah menunjukkan bakat luar biasa yang jarang dimiliki pemain seusianya. Bagaimana tidak, pada tahun 2004, di saat usianya masih 18 tahun, ia sudah dipanggil timnas Indonesia. Lebih hebatnya lagi, saat itu Boaz Solosa masih belum menandatangani kontrak dengan klub profesional. Tetapi ia telah dipanggil untuk membela timnas Indonesia. Bagaimanakah kisahnya, kehebatan bocah ajaib dari Papua ini? Ayo kita simak di video kali ini. Di pedalaman Papua, di mana semangat sepak bola membara, lahirlah seorang bocah dengan bakat alam yang luar biasa. Namanya Boaz Solosa. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan ketertarikan yang mendalam pada dunia kulit bundar. Dengan bola sebagai sahabatnya, ia menghabiskan waktu berlatih dan bermimpi untuk bahwa bakatnya mampu membawa dirinya ke puncak karir. Boaz Solosa lahir di Sorong, Papua pada tanggal 16 Maret 1986. Ia lahir dari keluarga besar dengan kultur sepak bola yang kuat. Ia bukan satu-satunya pesepak bola di keluarga Solosa. Boaz mempunyai kakak yang juga menjadi pemain sepak bola profesional. Ia adalah Ortisan Solosa dan Nehemian Solosa. Ayah Boaz merupakan pemain sepak bola amatir di kampung halamannya Sorong, Papua. Ayahnya mendirikan sebuah SSB bernama Putra Yohan pada tahun 1985 di kampung halamannya. SSB ini adalah awal karir Boaz menekuni sepak bola. Bakat Boaz mulai mendapat perhatian saat ia tampil di Piala Suratin U17 tahun 2004 membela Perseru Serui. Ia diboyong Ruli Nere ke tim PON Papua di tahun 2004. Di ajang tersebut, Papua juara bersama dengan Jawa Timur. Nama Boaz mencuat jadi top skor dengan koleksi 10 golnya. Penampilan memikatnya di tim daerah membuat pelatih timnas Indonesia, Peter White, kepincut untuk memanggilnya. Ia meminta kepada PSSI agar sang pemain segera bergabung dengan Indonesia. Proses pemanggilan Boaz ke timnas agak sedikit terhambat. Sang paman, Jab Salosa, yang sudah jadi gubernur Papua, tak rela keponakannya harus bolak-balik Sorong, Jakarta di saat dirinya sedang fokus menjalani pendidikan tingkat SMA. Buat keluarga besar Solosa, pendidikan adalah hal yang sangat penting. Semua harus punya ijazah perguruan tinggi. Setelah dibujuk, akhirnya paman Boaz luluh. Sejatinya juga Boaz Solosa ingin membela tim merah putih. Piala Tiger 2004 jadi panggung kehebatan sang pemain. Walau belum berstatus sebagai pemain profesional atau belum mempunyai klub, ia langsung jadi pemain inti. Berduet dengan Ilham Jaya Kesuma di sektor depan, mereka jadi momok menakutkan bagi tim lawan. Nama Boaz bersinar karena torehan gol dan andil besarnya dalam membantu Ilham Jaya Kesuma menyabet gelar top skor. Bersama skuad Garuda, Boaz Solosa berhasil mencapai final. Tetapi tackle keras Bayi Haki Kaizan saat di final leg pertama di Jakarta membuatnya cedera. Tanpa Boaz di leg kedua, Indonesia kembali kalah dari Singapura. Mereka pun harus puas dengan posisi kedua. Meski gelaran tersebut berakhir anti klimaks, tapi publik jadi punya harapan untuk timnas Indonesia. Munculnya sosok idola baru dalam diri Boaz Solosa. Sejak saat itulah ia dijuluki si bocah ajaib. Tak lama setelah Piala Tiger selesai, tawaran demi tawaran dari klub-klub luar negeri mulai berdatangan. Klub-klub dari berbagai liga Eropa melirik bakat luar biasa yang dimiliki oleh pemain asal Papua ini. Di satu sisi, tawaran bermain di luar negeri adalah kesempatan emas bagi Boaz
untuk menguji kemampuannya di level yang lebih tinggi dan meraih penghasilan yang lebih besar. Namun di sisi lain, ia tidak ingin jauh dari keluarga, khususnya sang ibu. Dan akhirnya pada tahun 2005, ia menolak semua klub yang menawarinya kontrak. Pada tahun itu, sebuah nama baru mulai bersinar terang di langit sepak bola tanah air, yakni Boaz Solosa. Bocah ajaib asal Papua ini resmi menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan Persipura. Sejak awal bergabung, Boaz langsung menunjukkan kelasnya. Dengan lincahnya kaki mengolah bola, akurasi tembakan yang mematikan, dan visi bermain yang luar biasa, ia dengan cepat menjadi pemain inti dan andalan tim. Kehadiran Boaz seperti angin segar bagi Persipura. Ia mampu mengangkat performa tim dan membawa Mutiara Hitam meraih berbagai prestasi gemilang. Kepopuleran Boaz di Papua melebihi bintang film. Setiap kali Persipura bertanding, stadion selalu dipadati oleh pendukung setia yang ingin menyaksikan aksi sang idola. Gol-gol indah yang dicetak Boaz selalu disambut dengan sorak-sorai meriah dari para penonton. Ia bukan hanya sekedar pemain sepak bola, tetapi telah menjadi simbol kebanggaan bagi masyarakat Papua. Boaz Solosa menjadi mesin gol bersama Persipura dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub dengan berbagai penghargaan individu. Selain itu, dia juga membawa Persipura meraih juara divisi teratas Liga Sepak Bola Indonesia sebanyak 4 kali pada musim 2005, 2009, 2011, dan 2013. Sekitar pada tahun 2010-2011, Boaz Solosa dikabarkan diminati oleh klub Eredivisie Belanda VVV Venlo. Namun kepindahannya ke kasta tertinggi Liga Belanda itu tidak pernah terrealisasikan. Ia juga beberapa kali diminati oleh klub Indonesia lainnya. Meskipun ditawari gaji yang lebih tinggi oleh klub rival, Boaz Solosa selalu menolak tawaran tersebut. Menurutnya, Persipura seperti rumah kedua baginya dan telah menjadi keluarga. Pada tahun 2016, Boaz dipinjamkan oleh Persipura untuk pertama kalinya untuk bermain di klub Timur Leste. Setelah kondisi sepak bola Indonesia saat itu sedang vakum akibat sanksi FIFA. Namun pada April 2016, setelah hanya melakukan beberapa penampilan, Boaz meninggalkan klub tersebut dengan kesepakatan bersama untuk kembali ke Persipura. Pada Juli tahun 2021, Boaz Solosa resmi dilepas oleh Persipura karena masalah indisipliner. Boaz telah memainkan 359 penampilan dan mencetak 225 gol dalam semua kompetisi bersama Persipura. Ia pun pindah ke Borneo. Di sana, Boaz hanya bertahan 1 tahun dan setelah itu, di musim selanjutnya, ia pindah ke PSS Sleman. Dan di musim 2023-2024, ia kembali ke klub lamanya, Persipura. Tetapi saat itu, Persipura harus bermain di Divisi 2 Liga Indonesia karena pada musim 2021-2022 klub ini resmi terdegradasi. Di level internasional, setelah kemunculannya yang fenomenal di Piala Tiger 2004, Boaz menjadi andalan timnas Indonesia. Harapan besar tertumpu pada pundaknya untuk membawa Garuda terbang tinggi di kancah internasional. Puncaknya adalah saat Indonesia menjadi salah satu tuan rumah Piala Asia tahun 2007. Namun, nasib sial menimpa Boaz Solosa. Cedera patah kaki akibat tackle keras pemain Hong Kong membuatnya harus absen dari turnamen tersebut. Pelatih Ivan Kolev mengakui bahwa absennya Boaz Solosa membuat kekuatan timnas Indonesia berkurang drastis. Beberapa tahun kemudian, saat persiapan Piala AFF tahun 2010,
Puas kembali diterpa kabar buruk. Alfred Riedel, pelatih timnas Indonesia saat itu, memutuskan untuk tidak memanggilnya. Alasannya, Puas Solosa dinilai kurang disiplin karena tidak mengikuti pemusatan latihan. Padahal beberapa bulan sebelumnya, Puas Solosa telah menunjukkan kelasnya dengan mencetak gol ke gawang Uruguay. Pada pertengahan tahun 2015, sepak bola Indonesia mendapatkan kabar buruk. Efek dualisme yang terjadi, PSSI pun dibekukan oleh FIFA. Indonesia mengalami masa-masa sulit. Namun, Puas Solosa tetap setia membela timnas Indonesia. Saat PSSI kembali diakui FIFA dan Alfred Riedel kembali menukangi timnas Indonesia, Puas Solosa dipercaya sebagai kapten. Indonesia tampil mengejutkan di Piala AFF tahun 2016 dan berhasil lolos hingga final. Sayang, gelar juara harus lepas dari genggaman setelah kalah dari Thailand di final. Ketika sorot lampu mulai meredup dan tepuk tangan mulai mereda, satu hal yang pasti, nama Puas Solosa akan selalu terukir indah dalam sejarah sepak bola Indonesia. Kisahnya akan terus menginspirasi generasi-generasi berikutnya untuk terus berjuang dan meraih prestasi. Puas Solosa, legenda hidup sepak bola Indonesia. Kemampuanmu dalam mengolah bola dan mencetak gol adalah anugerah yang luar biasa. Engkau telah memberikan kebahagiaan bagi jutaan pasang mata rakyat Indonesia. Terima kasih Puas Solosa, engkau telah menjadi inspirasi bagi jutaan anak muda Indonesia. Dedikasi dan semangat juangmu akan selalu kami kenang. Dari lapangan hijau hingga ke hati kami, Puas Solosa telah memberikan segalanya untuk Indonesia. Engkau lebih dari sekedar pemain sepak bola. Engkau adalah pahlawan bagi kami. Terima kasih atas segalanya yang telah engkau berikan untuk Indonesia.